kita pakai untuk ujian perbaikan gitu, sekalian review. Nah, tapi ini serah kalian gitu ya maksudnya. Jadi sekarang yang tadi kemarin sudah ya penjelasan tipe 1, tipe 2. Kita coba ke latihan soalnya. Ini ya, karena kalian pasti teori peluang juga akan dapat materi ini, matematika teknik juga dapat. Nah, jadi lebih baik memahami konsepnya aja di kalkulus. Ini yang pertama. Hitung integral X plus YDA jika S adalah daerah segitiga dengan titik-titik sudut. Nah ini 0,0, 0,4, dan 1,4. Baik tadi, salah. Kita coba gambar. Ini karena positif ya. Jadi gambarnya begini. Misalkan ini X, ini Y. Oke. Sudutnya di titik-titik 0,0. Di sini 0,4. Misalkan di sini 1,4. Misalkan di sini. Kalau kita tarik garis, ya segitiga gitu ya. Jadi langkah pertama mengerjakan soal begini, itu gambarlah daerah asalnya gitu ya. Jadi yang digambar bukan fungsi integralnya, tapi daerahnya. Nah, kalau udah dapat gambarnya, tentukan dulu yang mau kita hitung yang mana, daerah integralnya. Nah, kalau ini kan dia sudah jelas ya, daerah segitiga. Berarti yang mau kita hitung, nah, ini. Yang mau kita hitung. Terus, nah, saya copy dulu gambarnya. Kita coba kerjakan dengan dua cara gitu ya, tipe 1 sama tipe 2. Ini terserah nih mau yang mana dulu. Misalkan kita buat partisinya tegak dulu misalkan ya. Partisi tegak kira-kira begini. Nah, ini kan ya, ini gambarnya nggak harus sampai penuh sih partisinya. Kalau kita zoom partisinya, kita cari tingginya. Nah, tingginya berapa? Berarti ini kan Y sama dengan, ini kan Y sama dengan gitu ya. Lebarnya kan nggak perlu kita cari, karena lebarnya kan tergantung uh, banyak partisi gitu ya. Yang kita cari tingginya. Tingginya berapa? Kita lihat di sini. Kalau yang di atas, ini, nah, garis lurus gini ya. Ini kan berarti garis Y sama dengan 4. Ya enggak? Ya kan garis sepanjang Y sama dengan 4.
Yang bawahnya gimana? Oh, bawahnya ini dia garis ini yang hubungkan antara 0,0 sama 1,4. Nah, ini garisnya apa persamaannya? Nah, ini bisa dibuka link yang pernah saya share menentukan persamaan garis lurus gitu ya. Itu kan ada banyak cara. Nah, ini berarti kalau kayak gini menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Kalau yang kapan hari itu kan dia melalui satu titik ya. Nah, kalau ini melewati dua titik. Nah, itu kayaknya ada dua cara. Ada yang rumus Y min Y1 per apa gitu yang panjang. Saya mau pakai cara yang pendek aja. Pakai Y sama dengan MX. Nah, MX ini kan M-nya, gradiennya itu ya. Bisa kita hitung dengan delta Y per delta X. Atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Saya masih ada linknya nggak ya? Menentukan persamaan garis lurus. Ini kayaknya. Zaman materi SMA ya. Akan ada banyak cara. Ini gradien. Oh, ini gradien yang melalui dua titik gitu ya. Nah, ini kan ya, ada rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, bisa pakai rumus ini atau rumus langsung yang gradien. Berarti kalau pakai gradien, cari M-nya dulu gitu ya. Jadi cari gradien yang melalui dua titik. Nah, ini kan ya, M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, saya pakai rumus ini, nyari gradiennya dulu. Berarti Y2-nya misalkan ini, berarti 4 kurangi 0 per 1 kurang 0 gini ya, sama dengan 4. Berarti kita dapat persamaan garis Y sama dengan 4X. Berarti ini adalah persamaan Y sama dengan 4X. Udah, temu. Nah, ini berarti batas bawahnya Y adalah 4X. Berarti DY-nya kita dapat dari 4X sampai 4. Gini ya. X-nya dari mana sampai mana? Nah, lihat. Partisinya dia jalan dari mana sampai mana. Berarti kan kalau ini, dia dari ujung kiri gitu ya. Kiri, ujung kiri ini berarti ketika X-nya 0 sampai ujung sini. Ya kan? Perpotongan di sini. Nah, ujung sini ketika X-nya 1 ini ya. Ya kan udah ada koordinatnya. Udah ketemu. Dari sini integralnya gimana? Integral R ini ya. F X Y dA. X Y-nya apa? X plus Y. Y-nya, nah ini karena yang dibatasi fungsi adalah Y, berarti dy dx. dy-nya dari 4x sampai 4. X-nya, dx-nya dari 0 sampai 1. Nah, udah. Tinggal dikerjakan. Ya. Ini x plus y diintegralkan terhadap y, berarti kan ini xy plus setengah y kuadrat. Ini kan ya. Nah, y-nya dimasukkan 4x sampai 4. Ini dx. Ini X kali 4 gitu ya. Tambah setengah kali 4 kuadrat. Nah, dikurangi X kali 4X. Ya.
kurangi setengah kali 4x kuadrat dx. Nah, ini hati-hati ngitungnya. Ini 4x plus 8 gini ya. Min 4x kuadrat plus ini berapa nih? 16 bagi 2 8 ya. Plus 8x kuadrat dx. Ini tinggal disederhanakan. Ini 4x kuadrat plus 4x plus 8. Ini dx. Berarti kalau diintegralkan, ini 4 kali sepertiga x pangkat 3, ini ya. Tambah 4 kali setengah x kuadrat tambah 8x. X-nya tinggal dimasukkan. 4/3 kali 1 pangkat 3, gini ya. Tambah 4/2 kali 1 kuadrat. Nah, 4/2 sih? 2 gini ya. 2 tambah 8 kali 1. Ini kalau nolnya kita masukkan adalah, nah hasilnya berapa ini? 34. Berapa? 34. 34 ya? 4/3. 4/3. Oke, benar nggak ini? Ya, kita coba pakai partisi datar dulu ya. Terus kita bandingkan ada yang salah atau enggak. Kayaknya nggak ada yang salah kan ya? 4 kuadrat X. 4x setengah 4x kuadrat. 16, 8. Bener kok. Oke, bener ya. Kita coba pakai partisi datar. Kalau pakai partisi datar, gini. Oke. Kalau kita gambar partisinya, ini X sama dengan, ini kan yang paling kiri ini ya. X sama dengan 0. Nah, yang kanan kan berarti dibatasi oleh garis ini. Tadi kita punya ketemu Y sama dengan 4X. Berarti X sama dengan 1/4 Y gitu ya. Y per 4. dx-nya dari 0 sampai X per 4. Y-nya berapa? Berarti partisinya jalan dari mana sampai mana gitu ya. Ini kan kelihatan partisinya jalan dari bawah ke atas. Ini ya. Yang bawah ini ketika Y-nya 0. Yang atas ketika Y-nya 4.
kita cari sini. Berarti kita dapat integral bentar. Ini kayaknya saya ada yang salah ya. Coba. Ini kan harusnya positif ya. Ini negatif. Kan kok kayaknya hasilnya bulat seingat saya. Karena ada kurung ini ya, jadi saya lupa. Terus ini minus 12x kuadrat plus 4x plus 8. Nah ini di minus 12 kali sepertiga ini ya. X pangkat 3. Terus diintegralkan 4 kali setengah X yang benar. Ini min. Jadi berapa berarti? 6. 6. Iya, 6. Min 4 tambah 10, 6 ya. Nah, ini baru benar. Oke. Kita coba lagi. Yang partisi tegak. Partisi datar. Sorry. F. Y, D, A. Fx-y-nya tadi X plus Y. Ya. Berarti ini yang dibatasi fungsi adalah X. Berarti ini dx di 0, X per 4, ini 0. Dari sini, tinggal kita integralkan terhadap X gitu ya. Berarti ini setengah X kuadrat plus XY. Ini 0, ini X per 4 di. Kita substitusikan setengah kali X per 4 kuadratnya. Tambah X per 4 kali Y. Min 0 di. Ribet ya. Sama dengan ini berarti X kuadrat per 16 kali 2, 32. Tambah Y per Y. Saya tuh nggak suka nulis begini. Saya lebih suka nulisnya begini. Nah, tambah ini seperempat X, Y, D. Nah, ini kan baru enak lihatnya. Ini kita integralkan terhadap Y. Bentar, kan salah lagi. Makanya kok aneh ini Y ya. Waduh, jam sore, maaf ya. Oke.
ulang lagi. Ini Y, ini Y, ini Y. Oke. Ini 1/32 gini ya. Y kuadrat ditambah 1/4 Y kuadrat. Ya. D, Y. Ini kalau mau dijumlahkan dulu boleh. Berarti kan ini sama dengan integral. Ini buat 32. Berarti 1 plus berapa nih? 1 2 kali 4. Ini ya. Nah, sebentar. X kuadrat plus XY. Nggak usah aneh-aneh lah. Kita giniin aja, wis. Kita integral satu-satuin aja. Ini kalau kita integralkan, berarti 1/32 gini ya. Kali 1/3, Y pangkat 3, tambah 1/4 kali 1/3, Y pangkat 3. 0. Ini berarti 1/94 gini ya. Kali 4 pangkat 3 tambah 1/12 kali 4 pangkat 3 min 0. Ini berapa nih? Kalau pakai kalkulator 6, sekian harusnya ya. Ya kan? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64/94. Ya. Ditambah 6,01. Nah, 6,01. Mirip kan ya? Iya, kan. Kan selisihnya nggak yang terlalu banyak. Kalau ini yang kanan dibulatkan kan hasilnya juga jadi sama aja gitu ya. Mau dy dx atau dx dy tergantung partisinya dia. Nah, kayaknya hitungnya gampang yang kiri ya. Gampang pakai partisi tegak. Kadang emang gitu sih, cuman kelemahannya itu kita nggak bisa ngira-ngira dari awal ini kayaknya gampang tegak atau gampang datar itu nggak bisa. Jadi biasanya udah setengah perjalanan, kira-kira integralnya sulit, baru ganti ke partisi yang satunya. Emang nggak bisa diiniin dari awal. Ini kayaknya gampang, yang ini tuh nggak bisa. Harus dicoba dulu satu persatu. Gitu ya. Nggak enaknya seperti itu. Ya, kita coba yang nomor 2. Yang nomor 2. Hitung integral 2y e pangkat x dA. R dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 1, dan sumbu Y. Nah, ini gak usah panik ya. Kalau ketemu fungsinya agak ruwet, soalnya yang kita gambar adalah daerah batasnya, ya, bukan daerah integralnya. Ini kalau kita gambar daerah batasnya, ini X, ini Y. Nah, ini misalkan X sama dengan Y kuadrat. Itu kan begini gambarnya. Ini X sama dengan Y kuadrat. Y sama dengan 1, misalkan di sini. Dan sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Nah, yang kita pakai yang mana luasnya? Yang kita hitung adalah yang jelas yang ini gitu ya.
Kalau secara definisi, di atas sumbu X kan ya, integral. Menghitung luasan di atas sumbu X di bawah kurva. Nah, ini kan berarti di sini. Kalau kita zoom gambarnya, ini X, ini Y, kira-kira begini. Nah, kok kependekan. Nah, ini X sama dengan Y kuadrat. Nih ya. Ini 1. Ini daerahnya. Ya. Terus setelah ini mau partisi tegak atau datar. Ya. Saya copy dulu gambarnya. Terus bawahnya aja gini. Jadi terserah mau partisi tegak dulu atau datar gitu ya. Tadi ini tegak dulu. Nah, sekarang kita coba partisi datar. Kalau kita pakai partisi datar, ini. Kalau kita zoom partisinya, ini. Jadi kita cari X sama dengan gitu ya. Cari panjangnya kan berarti dari X ke X. Nah, yang kiri, ini karena dia nempel di sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0 gitu ya. X-nya sama dengan 0. Yang kanan, dia nempel di X sama dengan Y kuadrat. Nanti kita dapat batas dx-nya dari 0 sampai Y kuadrat. dy-nya gimana? Partisinya jalan dari mana ke mana nih? Berarti kan dari bawah. Ini jelas ketika y-nya 0 sampai atas ini gitu ya. Ketika di atas ini, y-nya adalah 1. Jadi, kita dapat rumusnya. Fungsinya apa ini? 2y pangkat x. 2y pangkat x dA. dA. Nah, ini yang dibatasi oleh fungsi adalah x. Berarti dx, dy. 0, y kuadrat ini 0, 1. Berarti ini 2y pangkat x kita integralkan terhadap x gitu ya. 2y-nya dianggap konstan. Berarti kita mengintegralkan e pangkat x. Integral e pangkat x itu kan tetap ya. Berarti ini 2y pangkat x. X-nya dari 0 sampai y kuadrat. Ini tinggal dimasukkan. Berarti 2y pangkat y kuadrat kurangi 2y pangkat 0 dy. Atau kalau kita sederhanakan, ini 2y pangkat y kuadrat min 2y. Nah, ini kan sama aja. Dipecah integralnya. Kan pakai sifat yang nomor 2. Nah, oke. Kita mengintegralkan 2y pangkat, y-nya ketinggalan. Nah, ini baru benar.
kita integralkan terhadap dy gitu ya. dy e pangkat y kuadrat. Nah ini biar bawahnya nggak sumpek, taruh sampingnya aja. Integral 2y e pangkat y kuadrat dy. Oke. Kita cari integralnya. Ini pakai cara yang kayak kemarin sebelum UTS, coba dulu pakai substitusi, bisa atau tidak gitu ya. Yang dimisalkan U adalah ini. Apakah dia kalau diturunkan bisa dicoret dengan 2y? Oh, ini turunannya 2y. Oh, ternyata bisa gitu ya, dicoret dengan 2y. Berarti ini pakai integral substitusi. Misal ini aja. Misal U-nya adalah y kuadrat ini. Maka du-nya 2y dy. Kita dapat integral kalau kita tukar e pangkat y kuadrat 2y dy sama dengan integral e pangkat u 2y dy adalah du. Nah, sama dengan e pangkat u.